都能听清楚我的声音是吧？Suara saya bisa kedengaran jelas ya. Baik，好，欢迎大家参加今天的回答问题节目ya. Selamat datang teman-teman ke program menjawab hari ini。大家今天应该有的在公司，有的在家里呀。Hari ini teman-teman mungkin sebagian ada yang di kantor, mungkin sebagian juga ada yang di rumah ya。好，大家有什么问题可以在评论区写上自己的问题ya. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat sambil saya share screen dulu ya. Oke. 大家呢有什么有趣的事情要和我分享也可以。Teman-teman mungkin ada hal-hal yang menarik ya, 有趣的事情 itu hal-hal yang menarik yang mau dibagikan kepada saya juga boleh ya, teman-teman boleh ketik, boleh pakai bahasa Mandarin. Nanti saya akan coba untuk merevisi. Jadi sekalian latihan membuat kalimat dalam bahasa Mandarin ya. Oke，好，我看一下大家给我写了什么呀。Teman-teman, mungkin tadi sebelum saya masuk, teman-teman ada ketik apa, itu tidak muncul di layar saya ya, karena setelah saya masuk baru ada. Jadi bagi teman-teman yang merasa kayaknya tidak terbaca, nah mungkin teman-teman boleh ketik ulang lagi ya. Oke ya. 好，我刚才有事情有些工作，所以刚到家. Jadi tadi ada sedikit urusan kerjaan. Ini baru sampai rumah ya. Oke, baik. Ada Ibu Lilian ya. 下午好, 老师在吗? Oh ya, ini tadi saya barusan masuk ini. Jadi ini message pertama ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa, oh kayaknya ini teman-teman ketik sebelum saya join Zoom itu tidak kebaca ya. Boleh teman-teman kirim ulang. Oke. Terus ada Ibu Katarina yang hari ini sudah hadir. Terus ada Ibu Lina juga. 清楚, oke. Terus ada Pak Sigit. 听清楚, oke ya. Baik, Bapak pakai huruf Mandarin. 听到 pakai ini, T. Jadi, Bu Helena kalau ketik Hanzi pakai pinyin atau tulisan. Kalau pinyin, ting itu pakai T. Barulah dia muncul huruf ini, gitu ya. Kalau eh, taunya sudah benar. Kalau memang ketiknya pakai pinyin, ya betul harus diketik dengan pinyin yang benar. Baru dia muncul hurufnya ya. Ting tau. Tingnya yang ini. Ya. Kalau yang ibu ketik itu dia pakai D. D-I-N-G. Nah munculnya itu ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian Bu Ratna. 老师下午好，我在家呢. Oke, 在 ya. B-nya kelebihan, nggak apa-apa. Terus kemudian Ibu Katarina. 下午好，老师，班长，您们都好吗？谢谢，我们都很好。我还好，OK，ini mungkin karena nggak ada titik ya. Oke, 我还好，希望你们也好。谢谢您, Ibu Katarina. Terus kemudian Ibu Lili juga sudah hadir. 下午好，老师，下午好，Ibu. 再来 Pak Suyosan ya. 下午好，老师，班长，我在路上. Pak Suyosan ada di jalan ya. Bu Helena, oh oke. Bu Helena pakai pinyin kah? Ah, kalau gitu nggak apa-apa. Nanti kayak gini, jadi ibu langsung ada punya patokan juga. Oh, ting berarti pakai T, T-I-N-G gitu ya. Ha, sambil begini, sambil jadinya mau ngomong kayak apa ya? eh, Ingat patokan Hanyu pinyin nanti ibu akan lebih mudah ya, pelan-pelan, belum terbiasa, nggak apa-apa ya. 好，再来是今天呢，大家有什么问题可以写上评论区ya, teman-teman boleh ketik di kolom chat. Ini ada Ibu Alisa. Oke, saya baca dulu. Katanya dia baru belajar bikin kalimat. Nggak apa-apa ya. Jadi saya juga framing bahwa di sini saya juga pure untuk bantu revisi. Teman-teman bawa pulang kalimat yang benar untuk dipelajari gitu ya. Nah, kayak gitu. Sehingga
Tidak ada, maksudnya, aduh, saya kayaknya bikin kalimat terus salah terus. Jangan berpikir begitu ya. Kita sama-sama belajar. Saya sudah sangat appreciate teman-teman mau coba bikin kalimat ya. Oke, Ibu Alisa, kalimatnya saya berolahraga. Saya berolahraga. Oke, 我运动. Saya baca dulu ya sampai selesai ya. Baru mungkin saya bisa tangkap maksudnya. Karena beliau bikin yang kalimat yang mirip-mirip ya. Oke, saya baca dulu. Saya sedang berolahraga. 我在运动. Ini oke. Saya sedang berolahraga. Kalimat kedua itu udah langsung oke, Bu. Jadi sedang itu kita pakai 在. Yang satu saya ini dulu, taruh dulu. Nanti saya tanya ya, Bu ya. Saya sedang berolahraga. Kalimat kedua itu udah benar. 我在运动. Sedang. Saya telah berolahraga. 我已经运动了.我已经运动了. Boleh. Biasanya 已经 itu 我已经运动了. Biasanya ada le di belakang ya. Jadi ini konteksnya beda. Kalau ibu mau pakai 已经, rata-rata di belakangnya ada le. Ya, 已经 terus 运动. Ada le, Bu. Ya, jadi ibu boleh tambahkan 我已经运动了. Yang ini kurang le. Bawahnya boleh kalau nggak mau pakai izin, berarti 我运动了. Saya telah berolahraga atau saya sudah berolahraga. Saya akan berolahraga. saya jadi gini, saya akan pergi berolahraga. Kalau bahasa Mandarinnya gitu. Jadi ini oke. Nah, kalau kalimat bahasa Mandarin yang saya akan, biasanya dia tambahin pergi, Bu. Saya akan pergi berolahraga. Format kalimat di bahasa Mandarin ya. Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin nggak apa-apa ya, saya akan berolahraga. Tapi kalau bahasa Mandarin dia ada ini. Sehingga kalimatnya ibu pakai 将 boleh ya. Jadi 我将去运动. Cuman 将 di sini itu dia terlalu formal. Sorry. 我将去运动. Titik. Tidak ada le karena belum terjadi. Biasanya sih, oke, saya pakai pinyin dulu. 我将去运动. Mungkin ibu bertanya-tanya kenapa si Yuntung ketika eh, akan itu dia perlu pergi karena si Yuntung ini dia bisa kata kerja bisa kata benda. Nah, jadi ketika dia yang kondisinya terjadinya dengan pakai akan dia perlu ada pergi ya. Nah, yang dari Jiang yang saya bahas ini dia memang sangat formal. Kalau yang bahasa sehari-hari biasanya kita bilang 我要去运动. Jadi, yau di situ mau yang artinya akan, ya. Jadi mungkin teman-teman akan dengar juga orang bilang, 我现在要去运动. Saya sekarang mau pergi, artinya akan. Belum, dia lagi on the way pergi gitu maksudnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti dengarnya, 我要去. Ini nggak salah Bu, cuman mungkin perlu tambahan 要去. Sorry, tambahin 去, pergi gitu ya. 我要去运动. Sorry ya teman-teman ya kalau di bawah agak sempit susah nulisnya ya. 运动. 我要去运动. Oke. Ya, kalimat yang ini yang akan Ibu perlu tambahin 去 arah. 去di sini dia arah pergi gitu ya. Ha-ha. Bukan benar-benar kata kerja pergi seperti itu ya. 我要去运动. 老师你忙吗? 不忙, 但是我现在要去运动. Jadi maksud saya mau kasih tahu teman-teman bahwa sekarang lagi nggak sibuk, tapi saya lagi mau, nah, artinya akan gitu ya, akan berolahraga. Oke, terus saya ingin berolahraga. 我要运动. Boleh. 我要做运动. Biasanya saya ingin berolahraga gitu ya. Ini masih oke, Bu. Cuman yang ini, saya berolahraga itu sebenarnya saya sedang, bukan maksudnya. Karena di sini olahraganya sebagai kata kerja, jadi biasanya gini, atau kita bilang gini, hari Senin saya berolahraga, berarti 星期我
做运动. Dia bisa ada pakai 做 di situ ya. Jadi kalimat pertama ibu perlu mungkin tambahin kata 做 melakukan gitu ya, melakukan olahraga gitu. Karena si yuntung yang tadi saya bahas dia bisa sebagai kata benda. Artinya olahraga juga bisa berolahraga. Sehingga ketika masuk kalimat kalau dia cuma saya berolahraga, dia butuh ada kata kerja, melakukan. Ya, ini silakan di screenshot dulu. Saya tuliskan saya melakukan olahraga. Misal contoh, teman-teman mau kasih tahu saya bahwa Lausir saya ada jadwal rutin setiap hari Rabu itu berolahraga. Nah, berolahraga di situ teman-teman akan dengar orang bilang 做运动 gitu ya. Ah, ah. Oke, sudahkah? Sudah saya tuliskan 做运动 ya. Jadi Ibu Alisa ya tadi ya. Sebentar, saya balik ke chat Ibu Alisa kayaknya ya. Pertanyaan dari Ibu Alisa. Ibu ini udah bagus banget kok. Maksudnya Ibu coba begini, saya senang banget ya. Jadi sedikit aja karena kebetulan yang dipakai itu apa berolahraga yang dimana dia bisa kata benda bisa kata kerja ya. Jadi kalau misalnya pure kalimatnya cuma saya berolahraga, misalnya saya tambahin keterangan waktu ya hari Rabu ya. Misalnya setiap hari Rabu gitu ya, berarti Mei Sing Chi San Wo Zuo ya, saya melakukan 我做运动 itu Bu. Yun. Oke. Mei itu setiap 星期三我做运动. Lalu kalau tanpa 做 masih oke nggak? Masih oke. Masih oke. Cuman lengkapnya biasa pakai 做. Di sini jadi 做nya sebagai kata kerja melakukan. Kalau tanpa 做, apakah salah total? Enggak. Masih oke. Jadi 每星期三我运动 gitu ya. Benar, udah benar Bu Alisa. Sebagian besar udah oke. Oke, saya lanjut lagi ya. Berikutnya nanti Ibu kalau ada pertanyaan atau kurang jelas boleh di komen di bawah ya. Latihan terus Bu kayak gini bagus banget. Jadi pendek-pendek frasenya apa akan sangat membantu untuk mengakomodasi kosakata yang sudah dipelajari ya. Sisinin Ibu Alisa. Saya lanjut lagi Pak Sigit di bawah. 老师 bisa Chinese kaligrafi 书法不会 nggak bisa Pak. Saya belum berjodoh gitu ya dapat Laoshi. Dulu pernah cari tahu gitu ya pengen belajar, tapi saya belum ketemu waktu itu, terus belum sempat belajar. Tapi saya senang nggak? Senang itu maksudnya pengen gitu ya. Kalau ada kesempatan, ada guru yang ready, mau banget. Tapi belum berjodoh ya. Kalau ada mau mau masih maksudnya ada apa ya keinginan untuk pengen belajar di situ ya. Oke. Kita lanjut lagi. Dok, Ibu Feni ya, Dokter Feni. 老师 ini Lowshi. Ini maksudnya pinyin kah? Eh, saya belum nangkap ya. Eh, 星期三 Rabu Abu. Maksudnya ibu lagi tanya Rabu Abu dalam bahasa Mandarin kah? Cuman pininnya karena belum tepat, saya kurang bisa tebak. Ini SINGQI itu maksudnya Sinci gitu kah? Sinci-san Rabu, betul. Ini kebetulan tadi ada Sinci. Oh iya, iya pas banget. Ini Bu, spelling yang benarnya. Nggak apa-apa ya, Ibu nanti kasih saya arti bahasa Indonesia ya, karena ini saya belum nangkap. Maksudnya Ibu lagi tanya arti, apa, sorry, bahasa Mandarinnya Rabu Abu kah? Gitu kah? Oke. Saya lanjut dulu ya, Ibu Lina. Mama 正在看电视. Boleh. 正在 itu artinya sedang, on progress. Benar-benar saat itu berlangsung. Misalnya contoh kita benar-benar lihat langsung. Nah, Mama lagi nonton, ada telepon masuk cariin Mama, kita boleh bilang, 我妈妈正在看电视. Ya, format kalimatnya udah benar, Bu Lina. Saya lanjut lagi di bawahnya ada Pak Andreas ya. 等一下. Hmm.
老师晚上好，今天过得怎么样？怎么样pakai ZEN ya? Mungkin ini typo. eh Selamat malam, Lausri ya, karena di Australia itu beda ya. 今天过得怎么样？Hari ini apa kabar gitu ya? 过得怎么样？谢谢您，Pak Andreas，我过得很好。今晚我有2个问题。Oke, Pak Andreas, malam ini ada 2 pertanyaan. 他们是 Oke, kalimatnya adalah 这4个词有什么区别? Oke, keempat kata-kata ini perbedaannya apa? Oke, coba saya baca dulu. 带上和带至. Ada huruf Mandarinnya nggak, Pak? Ya, 带上 maksudnya memakai kan gitu? Kah? Oke, coba ya saya baca dulu kalimatnya. 我戴上眼镜和我戴至. 戴至 saya jarang dengar, Pak. Kalau 戴上 ya. Jadi kalau kita makai gitu ya, maksudnya memakaikan gitu ya. 我戴上眼镜，我戴上口罩，戴 wear memakai ya. Kalau 戴智nya yang mana, Pak? Bapak ada huruf Mandarinnya mungkin boleh dicek. Oke. Jadi sebentar saya sambil tulis ya. Maksud- 戴带上. Sebenarnya 带 sudah artinya memakai. Tapi bahasa Mandarin itu dia suka tambahin apa ya kayak kita bilang partikel. Artinya gini loh. Si kacamata ketika kita pakai itu kan arahnya ke atas. Gini. Makanya pakai 上 ya. 带上 眼镜. 眼镜 itu kacamata. Ya, saya tulisin dulu. 戴上眼镜 benar. Artinya action itu ya kacamata lagi di mana saya ambil saya naikin ke atas mata saya itu namanya 请你戴上眼镜. Misalnya contoh kita lagi mau nonton 4D sekarang 4D kali ya udah nggak 3D. Nah kan ada kacamata 4D nih. Nah misalnya saya udah masuk ke ruangan terus si operatornya dia pakai bahasa Mandarin dia bilang 好，我们将要开始 kita akan mulai 请大家戴上眼镜 gitu ya. Jadi silakan teman-teman semua gitu ya pakai kacamata. Jadi kacamatanya mungkin ada di meja depan kita, terus kita ambil kita pasangkan. Itu namanya dia apa instruksinya 请大家戴上眼镜 gitu ya. Oke. Nah, kalau Taichi saya belum pernah dengar Pak Andreas. Iya, Taishang. Oke, bener. Jadi selain apa? Contoh masker ya. Sekarang mungkin udah jarang ya teman-teman ya. Tapi waktu pandemi pasti kalau misal siapapun yang kasih instruksi suruh kita pakai masker, dia akan bilang 请大家戴上口罩. 戴上. Jadi 戴上 kenapa pakai 上? Ini analisa saya ya. Karena ini loh, actionnya itu mengambil sesuatu terus ditaruh. Taruhnya arahnya ke atas gitu ya. Taishan. Begitu juga contoh kita lagi ke toko perhiasan. Saya lihat, kayak kalung ini bagus ya. Terus teman-teman bilang, Laoshi cobain, cobain gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan cobain. Nah, bahasa Mandarin bilang, 你可以戴上看看. 你可以 kamu boleh gitu ya. Misal contoh si pelayan tokonya bilang, boleh nih sorry, dipakai untuk dicobain. Nah, 戴上看看, 戴上, pakai ini. Ya, kayak gitu ya. Oke, terus yang kedua, saya sambil nunggu 带 nya yang mana gitu ya. Saya butuh huruf Mandarinnya. Dan jujur saya jarang dengar Pak, 戴眼镜. Ya, oke, yang kedua, 穿上和穿至. Nya yang mana nih Pak? 穿上 benar. Jadi 穿上 itu artinya sama actionnya itu dari misalnya contoh baju dari lemari, terus kita ambil kita pakaikan gitu ya, pakaikan ke badannya kita. Celana juga sama. Itu namanya 穿上. Nah, kalau Bapak mau tanya saya, 带 sama 穿 bedanya apa? Oke, 穿上. Ya, jadi dia pakai partikel 上 itu artinya gini loh, ada action, proses dari sesuatu yang di luar dari badan kita, kita ambil, kita pasangkan gitu ya ke dalam eh, ke badan kita gitu ya. Tapi kalau tai sama chuan bedanya apa? Tai itu artinya pakai untuk aksesoris, kalau chuan itu pakai yang pokok.
Apa itu yang pokok? Baju, celana, rok. Pokoknya pokok pakaian. Itu kita pakai cuan. Sepatu itu juga pakai cuan karena dia sesuatu yang pokok. Tapi kalau kayak aksesoris, teman-teman catat sendiri ya, pakai yang untuk aksesoris itu pakai tie. Contoh topi, kacamata, terus kalung, terus apa lagi ya? Jam tangan, aksesoris apa lagi ya? Kalung, jam tangan, anting, pokoknya yang aksesoris itu pakai tie. Ya, jadi silahkan dicatat ya. Itu bedanya tie sama cuan. Kalau bahasa Indonesia mungkin semuanya sama-sama artinya pakai. Ya kan? Ya, tapi bahasa Mandarin berbeda ya. Jadi kalau misal pakai jam tangan, kita bilang tai shou biao. Nah, tapi kalau pakai sepatu olahraga, tadi ada olahraga ya. Olahraga kan yuntung. Sepatu adalah xie. Jadi yuntung xie. Kalau pakai sepatu olahraga bahasa Mandarinnya pakai sepatu olahraga. Iya, cuan yuntung xie. 对，穿 pakai cuan, pakai CHUAN ya. Cuannya pakai CHUAN. Rambut palsu tai, betul. Karena dia aksesoris. Intinya patokannya adalah aksesoris sama pokok. Nah, pokok itu pokoknya baju, celana, atau rok, atau apa namanya, sepatu. Tiga ini. Itu pakai cuan. Sisanya rata-rata aksesoris. Gitu ya. Gelang, ya sorry, saya baru baca di sini ya. Gelang, ikat pinggang, itu semua adalah tai. Ya, kalau rambut palsu juga pakai tai. Betul. Tai jia fa. Jia itu palsu, fa, tofa de fa. Gitu. Jas pakai cuan betul. Karena jas adalah baju. Jadi golongan baju, pakaian itu semua pakai cuan. Kayak gitu. Cukup jelas ya. Oke, sorry Pak. Saya baru baca Bapak ada ini. Dalam kamus Inggris, taishang adalah proses memakai. Taizhi adalah memakai. Oh, zhi-nya Bapak nggak tahu ya hurufnya ya. Sebentar. Jarang banget sih Pak pakai taizhi. eh iya Pak, memang saya nggak pernah dengar juga. Ya, jadi sekarang gini, kadang-kadang sorry teman-teman, karena itu translatean ya. Heeh. Jadi maksudnya kayak ditranslate, saya nggak tahu proses translate-nya. Tapi yang ada tuh tai sama tai shang ada. Tai zhi itu bisa jadi bahasa tulisan, tapi sekarang jarang banget dipakai. Cuman saya juga jarang dengar tai zhi. Ya, kecuali bahasa-bahasa Wenyan. Teman-teman tahu Wenyan? Wenyan itu bukan bahasa yang kayak kita belajar sekarang. Wenyan itu bahasa sastra yang di mana kita nggak bisa langsung tahu artinya. Mesti belajar dulu, baru nanti ada arti-artinya. Wenyan itu pertama kali di China ada di zaman dinasti apa. Terus akhirnya itu terlalu sulit. Saya juga nggak tahu Wenyan, jujur ya. Nah, takutnya Taizhinya apa namanya? Dipakai di situ ya. Ha-ha. Nah, Wenyan itu terlalu sulit dan kalau nggak salah di zaman apa tuh disebut dia 推广白话文. Jadi yang sekarang kita belajar ini namanya 白话文. Apa itu 白话文? Begitu kita baca, kita langsung paham. Nih, contoh 每星期三我做运动. Begitu baca, kita semua langsung paham. Oh, lalu saya tahu 每星期三 artinya apa. Itu namanya 白话文. Sebelumnya itu apa namanya or apa bahasa Mandarin China itu pakai Wenyan dan Wenyan itu sulit. Makanya kenapa mereka itu ngubah si Wenyan jadi Wen yang sekarang kita belajar. Terus akhirnya ada Pinyin. Teman-teman tahu nggak kenapa? Supaya memudahkan orang luar untuk belajar. Kalau sulit, negara itu tidak akan berkembang gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi eh, itu sih Pak Andreas ya. Kalau Taizhi sampai saat ini saya belum pernah lihat hurufnya gitu ya. Kalau saya tulis Taizhi keluarnya Mandarin Taixia. Xia yang bawah kah? Boleh dikopas ke sini nggak, Pak? Taixia maksudnya yang mana?
Tetap saya belum pernah dengar ya, Pak. Boleh minta kalau misalnya Bapak misalnya tulis Taichi terus dia keluar Mandarina Taixia ya. Ini saya baca chattingan Pak Andreas ya. Boleh silakan dikopas ke sini Taixia hurufnya gitu ya. Ha, saya pengen tahu sianya yang mana. Tapi kalau Tai sama sia bawah nggak ada. Meo. Nggak ada huruf dan frase ini gitu Pak. Kalau kamus jujur balik lagi ya antara dia translate langsung atau dia pakai sumber apa itu yang saya nggak bisa apa jelasin gitu ya. Yang saya tahu yang ini, oke ya. Chuanshang ini bolehnya dipakai di ifu baju ya dan jenis-jenisnya. Ifu, oke ya. Arti teman-teman boleh catat sendiri. Tadi saya sudah jelaskan. Kita lanjut dulu sebentar ya, sorry. Tadi sampai mana ya? Oke, Tai. Kita masih sampai di sini ya. Em, Kemudian saya lanjut lagi ya. Pak Andreas boleh tuliskan Taisya. Bahasa Mandarinnya hurufnya seperti apa di kolom chat ya. Nanti saya balik lagi ke situ. Em, Berikutnya dari Bu Lili. Lalu kalau Mandarinnya saya setiap sore olahraga jalan kaki. Oh, kalau gini Bu, olahraganya nggak usah ditranslate Bu. Jadi saya setiap sore jalan kaki. Olahraganya jangan. Jadi kalau mau ya olahraga, kalau enggak ya jalan kaki. Dia nggak bisa pakai barengan. Nggak bisa, bisa yuntung, habis itu jalan kaki, nggak bisa. Ya, jadi salah satu Bu. Kalau salah satu jalan kaki itu kita boleh bilang sanpu. Nah, kalau gitu tinggal langsung dikasih kosakata setiap sore ya. Berarti wo saya mei xiao xiao itu sore sanpu. Sanpu itu jalan santai. Sanpu. Wo mei xiao. Jadi tidak pakai olahraga lagi. Olahraga itu adalah ketika teman-teman tidak mendeskripsikan olahraga apa yang secara spesifik gitu. Jadi cuma olahraga doang. Makanya ketika teman-teman bilang olahraga, saya nggak tahu olahraganya apa. Bisa jadi yoga, bisa jadi main bola, bisa jadi jalan kaki. Ya, santai. Seperti itu ya. Jadi Bu Lili tidak perlu tambahin kosakata olahraga. Langsung aja ke jalan kaki santai gitu ya. 再来是 berikutnya di bawahnya ada kalimat ya dari Bu Lina. 下午好，老师。OK，昨天在乌加西有大洪水。Oke, ada banjir besar ya di Bekasi kemarin. Ya, oke, kalimatnya benar. 我很伤心听到这个消息. Ini kalimatnya juga formatnya oke. Sedih mendengar berita ini. 愿乌加西人都身体安康，一切都会很好。Cukup ya, 都会很好. Oke, masih oke, masih oke ya. Jadi semoga orang Bekasi semuanya sehat, semuanya akan baik. Icie gitu ya. Icie itu artinya seluruhnya akan baik kembali gitu ya. Touhui. Ini touhui 很好 itu artinya semuanya akan baik-baik saja. Tapi apa namanya? Apakah ibu maksudnya segalanya akan eh, berubah jadi baik gitu maksudnya ya? Bu Lina. Kalau ya, mungkin saya sedikit perbaiki untuk formasi kalimatnya. 一切都会很好，一切都会很好. Atau maksudnya gini, semoga semuanya ber, akan baik kembali gitu maksudnya. Karena kan sekarang lagi banjir, jadi maksudnya segera pulih kembali, gitu kah? Oh, kalau gitu eh, kita tidak pakai 会很好. Jadi 一切都会好起来. Ah, ya, jadi sedikit ya. 一切 itu artinya seluruhnya. 都会好起来. Jadi kondisinya akan berubah menjadi baik kan maksudnya ya. Kalau gitu pakai 好起来. Jadi kondisi sekarang, sorry,
lagi banjir, berarti都会好起来. Kita doain semoga segera kondisi ini segera pulih gitu kan ya. Nah, itu pakai 一切都会 akan, 会 di sini artinya akan, 一切 artinya seluruhnya, 好起来 membaik. Ini satu frase ya, membaik. Jadi semoga kondisi membaik maksudnya. Kalau 一切都会很好，很好 ini sangat umum soalnya. 很好 itu bisa sangat baik, sangat oke, tidak terlalu cocok ya. Maka tadi baca agak oke. Ya, kalau maksudnya akan membaik, misalkan sekarang kondisinya banjir, kita berdoa semoga banjirnya cepat surut, semoga semuanya dapat pertolongan segala macam. Nah, Ibu boleh pakai kalimat ini ya. 一切都会好起来. Ya, semoga semuanya akan kembali pulih sedia kala gitu. Ya, kayak kalau kita bilang semoga kamu sehat kembali tanpa pakai kangfu juga boleh. 祝你早日好起来. Ya, itu boleh. Jadi 好起来 bisa untuk kondisi, bisa untuk orang. Tapi kalau kangfu, masih ingat ya, sembuh, cepat sembuh. Nah, itu cuma untuk orang. Kangfu. Kalau ini bisa untuk kondisi, bisa untuk orang. Kayak gitu ya, 好起来, membaik. Oke, 再来是 di bawahnya ada pertanyaan dari Bu Lilian, olahraga sebagai habit. Habit itu adalah sikuan. Jadi, Ibu, maksudnya olahraga sebagai habit. Cuma begitukah kalimatnya? Ya, jadi tadi habit. Habit itu adalah sikuan, kebiasaan ya. Sikuan, kebiasaan. Kalimatnya begitu saja kah? Iya, semoga semua baik kembali ya maksudnya ya. Iya, saya paham maksudnya yang disampaikan Ibu. Cuman kalimatnya perlu kita revisi sedikit. Oke, bukaci. Ya, nggak apa-apa. 再来, Ibu Lilian maksudnya kalimatnya cuma begitu, olahraga sebagai habit. Kalau olahraga sebagai habit, uh, apa namanya? 运动是习惯 gitu. Cuma agak gantung menurut saya. Nah ya, Ibu maksudnya mau bilang yuk, jadikan olahraga sebagai habit, gitu kah? Kalau iya, berarti kalimatnya cukup lengkap gitu. Iya kah? Jadi, misalnya contoh, mari kita jadikan olahraga sebagai habit. Nah, itu kan kalimatnya lengkap. Nah, kalau gitu, frasanya teman-teman bisa bilang, 请大家gitu ya, silakan teman-teman semua gitu. 请大家把运动当习惯。menjadiin olahraga sebagai kebiasaan. 请 silakan, 大家 pa ini partikel yang kita sudah belajar ya. 把运动 当 menjadi 习惯 kebiasaan habit. Jadi, yuk teman-teman jadikan olahraga sebagai habit. Itu maksudnya kalau bahasa Indonesianya. Bahasa Mandarinnya gini. 请大家把运动当习惯. Yuk, jadikan olahraga sebagai kebiasaan. Ya, silakan dicatat dulu. Sambil saya baca ya kalimat berikutnya. Tadi 听到 artinya, oh yang tadi ya Pak, Pak Martinus ya. 听到 itu mendengar. Sudah kedengaran. Tadi saya pertanyaan misal, 大家能听到我的声音吗? 听到 itu artinya bisa mendengarkan. Jadi ada suara, Bapak bisa dengar dan bisa nangkep dengan jelas. Itu namanya 听到. Ting dengar, tahu di situ partikel result. Tahu itu kan sebenarnya sampai. Jadi apa yang didengarkan itu jelas, clear, sehingga teman-teman bisa tahu artinya. Itu namanya 听到. Suaranya jelas gitu ya. Oke, itu tadi Pak Martinus. Kemudian kita lanjut. Oh, Ibu mau tanya apa?
Rabu abu dalam bahasa Mandarin ya. Saya belum tahu, saya bantu cari ya Bu, dokter Feni ya. Oke, Rabu abu saya belum tahu. Oke ya, Rabu abu bahasa Mandarinnya. Oh, 圣辉星期三. Oke, baik. Ada beberapa istilah nih teman-teman karena translatean saya tulisin ya. 圣辉星期三, 啊、大斋首日. Ini mungkin kayak apa? Puasa hari pertama. Iya ya, iya kah? Teman-teman yang Kristiani benar? Ya, bukaci Pak Martinus ya. Nih, jadi saya bantu cari Rabu Abu dalam bahasa Mandarin. Ada dua istilah. Nanti teman-teman kasih tahu saya ya. Maksudnya benar ya kalau di apa umat apa Kristiani itu artinya berpuasa hari pertama. Iya ya, benar ya. Oke, siap. Berarti benar. Nah, kalau gitu saya tulisin. Sebentar, ini sudah selesai? Sudah ya. Jadi dia ditranslate dengan sheng, 圣诞节的圣. Kok bisa pakai 圣诞节的圣? Teman-teman masih ingat nggak? Sheng ini artinya apa? Hui, hui itu adalah abu. Terus Singcisan biasa ya. Kita udah belajar Singcisan. Singcisan. Sheng ini adalah mulia, suci. Ya. 灰 abu 星期三 ya 星期三 jadi ditranslate Rabu abu gitu ya Sheng ini mulia suci makanya Shengtan itu kelahiran eh, penyelamat orang yang mulia gitu ya. Mm-mm. Tan itu kelahiran nah Shengtanjie apa Natal kalau ini Sheng mulia suci Hui ini adalah abu Shenghui, 星期三, Rabu Abu. Jadi dia ada dua ya, Rabu Abu. Terus ada satu istilah lagi adalah yang tadi saya bilang, teman-teman saya mau pastikan ini adalah hari puasa ya. Jadi umat Katolik dan Kristen itu akan melakukan puasa ya, gitu ya. Sorry ya kalau ada salah ya, karena takutnya saya salah. Maksudnya karena saya nggak gitu paham ya. Oke, 大斋 terus 首日. Ada juga translatannya ini yang artinya Rabu Abu. 大斋ini puasa besar. Zai itu puasa. Ta ini besar ya. Puasa shou. Shou itu artinya pertama. Ri itu hari. Hari pertama puasa. Hari pertama. Ya, silakan teman-teman karena ini translatean menurut saya keduanya boleh aja. Gitu ya. Yang tadi saya mau pastiin ini. Jadi tadi saya juga dengar dari teman saya bahwa memang melakukan puasa gitu ya di hari pertama, maksudnya dimulainya hari Rabu, Abu gitu ya. Oke, ini ya pas banget ya hari ini ya. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa jadi saya banyak sekali apa namanya istilah yang mungkin saya nggak pernah pakai, tapi saya mungkin bisa akan berusaha coba cari tahu gitu ya untuk teman-teman. Oh iya, ini Pak Andreas tahu nih, 圣辉星期三. Beliau telah menuliskan di kolom chat ya, saya baru lihat. Sisi Pak Andreas. Ya, 圣辉. Hui itu abu. Ya, oke. eh Tadi sampai di Bu Feni. Oke, sampai sini ya. Saya balik lagi sesuai urutan ya, teman-teman ya. Ibu Lina bertanya, saya mau pergi berolahraga. 我要去运动. Betul, saya mau pergi berolahraga. 弟弟去西安戏 Oh, ini maksudnya ibu mau bilang pergi ke bioskop ya? Si Yuan, oh, kan 电影. Boleh, tapi si Yuan-nya spellingannya belum tepat ya. Jadi si Yuan. Si Yuan ini sebenarnya YUAN nggak pakai apa pakainya YUAN ya. Si ini adalah drama gitu ya. Si Yuan. Nanti saya tulisin apa namanya huruf Mandarinnya ya. Nah, di sini aja ya, di atas ya. Si Yuan. Si Yuan ini sebenarnya istilah lama yang orang nonton, teman-teman tahu layar tancap.
Nah, terus akhirnya ada ruangannya. Nah, itu masih kita bilang layar bioskop yang lama. Nah, kalau layar bioskop yang modern sekarang kita bilang Dian Yuan. Itu bioskop yang sekarang. Kalau Si Yuan, eh, sekarang masih ada nggak? Masih. Kalau teman-teman jalan-jalan ke China suka diajakin nonton eh, film atau drama, tapi pakai layar lebar belakang, terus orangnya juga mungkin yang asli. Nah, itu namanya Si Yuan. Tapi pakai Yuan ya, Si Yuan. Ini Dian Ying Yuan. Dian Ying itu film. Karena sekarang semuanya serba listrik gitu ya. Tian Ying, Ying itu bayangan ya. Tian Ying Yuan ini bioskop. Kalau ini namanya teater ya. Eh boleh, boleh. Maksudnya boleh nggak mereka sinonim? Boleh aja. Cuman kondisinya aja berbeda ya. Si Yuan tuh teater, jadi benar-benar masih yang tradisional. Kalau bioskop yang sekarang kayak teman-teman suka nonton ke bioskop itu namanya Tian Ying Yuan gitu. Kan Tian Ying sudah benar ya. Si Yuan pakai Yuan. Itu Bu Lina ya. Mei去买菜, oke, sip. Itu formatnya udah benar. Saya lanjut lagi ya. Oh, 今天 ya Bu Feni ya. Ini sudah selesai. 今天 pakai Jen Bu. Jadi Tian walaupun kita baca Tien tapi tulisannya harus Tian. Sing-nya pakai Xing ya. Qi pakai Qe ya. Jadi 今天星期三. 今天是盛辉星期三 gitu kalau bahasa Mandarin dalam pinyin yang benar ya. Jadi 今天 pakai Jin, Tian hari ini gitu ya. Shi adalah tadi udah ditulisin Sheng Hui 星期三 gitu ya. Rabu Abu. 今天是盛辉 baru 星期三. Oke, ini sudah selesai. 再来是 nonton film di bioskop. Ini, tadi udah ya. 在电影院看电影. 电影院nya udah. Kan, biasa kan lihat. 电影nya yang ini, yang depan. 电影 ya. Jadi hurufnya sama. Oke. 电影院看电影. Ya, itu ya Bu Lina ya. Oke, mungkin saya nggak tulis ulang. Saya lanjut dulu. Berikutnya, maksudnya Taizhi. Oh, yang tadi ya Pak Andreas ya. Bapak kayaknya udah tulisin huruf Mandarin di bawah ya. Nanti saya lihat ya. Berikutnya Bu Achun. 经文. 老师经文. 我的女儿要写汉语。老师会教她吗？ Private. Oh, oh, 请问, oke, 经文. Jadi gini Bu, 经文 saya pikir ada berita yang mengagetkan. Karena, jadi gini Bu, ini oke ya. Jadi Ibu kan ketik huruf Mandarinnya ini ya, 经文. Makanya tadi saya serius banget, saya pikir ada berita mengagetkan seperti apa, saya baca ke belakang kok enggak ini ya, enggak nyambung gitu ya. Oke. 经文 itu adalah berita. Jing ini artinya jingxian, jadi berita yang menakutkan dan mengagetkan ya. Wen ini adalah berita gitu ya. Saya pikir ini maksudnya, makanya tadi, kok jadi nggak nyambung. Kalau ibu mau bertanya ya, 请问. Oke, 请问 itu huruf Mandarinnya kayak gini Bu. Sorry. 请问, 请问. Ini Bu, ya, nggak apa-apa sambil ini ya jadi tahu ya. Ini artinya mau bertanya ya, numpang tanya, mau bertanya. 请问. Pininnya kayak gini Bu, ya, bukan J tapi Q, ya. Oke. 你女儿要写戏汉语，写戏汉语是什么？mau menulis. Oh,
学习是吧？哦，学习 begini Bu. 学习 belajar. 拼音nya begini. 学习 belajar ya maksudnya ya. Oh, kalau yang ibu tulis ya menulis. Saya pikir menulis skripsi. Karena kan saya translate dulu dari huruf Mandarinnya ya. Makanya kok kayak saya belum nangkap ya maksudnya. Ya, ya, 学习 yang ini Bu. Apa? Hanzinya. 老师会教教nya ngajar sih. Kalau ini berarti udah paham. 教. Privat saya udah nggak terima Bu. Saya memang udah nggak ngajar ya. Jadi nanti kalau ibu mau paling apa namanya dulu new normal ada beberapa yang memang guru Mandarin. Nah, panjang kalau punya kontaknya nanti ibu boleh minta. Ya, boleh ke mereka. Atau teman-teman di sini ada yang guru atau kenalan guru, mungkin boleh kasih info juga buat Bu Acun. Kalau saya memang udah enggak Bu ya. Ha. Ini saya bantu koreksi ya untuk kalimat dan hurufnya. Ini 学习 udah ya. Nah, jiao-nya di sini aja ya karena satu huruf aja. Jiao pakai ini Bu, ngajar. Kalau yang ibu pakai itu memanggil, jiao. Kalau ini jiao nada satu yang artinya mengajar. Itu, Bu. Mm-mm. Nggak apa-apa. Ibu udah berusaha apa ketik pakai huruf Mandarin. Cuman sorry, tadi saya kan langsung nangkepnya huruf Mandarinnya dulu nih. Makanya tadi saya pikir, hah, ada berita yang menakutkan dan mengagetkan apa tuh? Tapi kok dibaca belum nangkap sepenuhnya gitu ya. Ya, silakan ya sedikit koreksi untuk huruf Mandarinnya. Sisi nih, Bu Atsun. Bagi teman-teman yang ada info, boleh sama Ibu Atsun ada nomor panjang kah? Boleh chat beliau. Karena saya ingat dulu waktu pandemi itu memang ada beberapa guru tinggalin kontak gitu ya untuk Pancang. Kalau misalnya ada yang nyari, itu boleh hubungin eh, apa namanya guru-gurunya gitu ya. Jadi silakan. Harusnya masih ada kontaknya ya. Oke, baik. Saya lanjut lagi Bu Ratna di bawahnya ya. Lalu jika mau terjemahkan kalimat terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sehat sehingga kami bisa belajar bersama bisa diucapkan seperti inikah? 感谢上帝赐予，OK，boleh 赐给我们健康的身体，让我们可以一起学习。让 di sini bisa diganti 可以nggak老师？让我们所以呀，所以 nggak，所以我们可以，让我们可以，mau diganti boleh. Kalimatnya udah oke kok, ya. 赐予 atau 赐给我们健康的身体，所以我们可以一起学习，让我们可以一起学习。Dua-duanya boleh, Bu Ratna. Susunannya juga udah benar, ya. Nin. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai di punya Pak Andreas ya. Oh, ini tulisannya Pak. Oke. Tai, saya bantu cari ya Pak. Ini bukan tapi ce. Eh, tapi ini bukan memakai ya. Maksudnya bukan memakai yang tadi kita bahas, bukan. Tak, sebentar, sebentar. Kalau Bapak bilang hurufnya seperti ini, tai ce. Em, di kamusnya hurufnya begini ya Pak. Karena gini Pak, kalau saya cari pun mereka ditranslate dengan arti masing-masing Pak. Mereka bukan frase gitu Pak. Jadi Mingzi. Oh nama orang. Bapak bisa lihat nih. Nih ya saya cari. Saya share dulu sebentar. Jadi yang Bapak sebut nih. Tadi yang Pak Andreas tanya, nih kelihatan nggak? Oke. Nih, Bapak lagi cariin ini kan, Tai sama Ce. Ini adalah 哲学 的哲. Ce itu artinya filosofi. 哲学. Nah, tapi Tai Ce ini yang tadi saya bilang, ini adalah Mingzi. Nih, Pak. Tai Ce, terus Mingzi Fensi. Ada ya, teman-teman lihat ini yang biru-biru. Mingzi itu nama.
jadi itu nama orang, Pak. Bapak lihatnya di mana? Kalau di kamus berarti kurang tepat ya. Jadi maksudnya di sini yang saya ketemu Tai sama Ce ini adalah nama orang. Nih, Xing Ming, terus nih Xing Shi, Tai-nya Xing, terus Ce-nya ini nama orang, Pak. Makanya saya bilang saya nggak pernah dengar Tai Zhe. Kalau Tai Shang yang tadi kita bahas itu ada. Nih, Tai Zhe, Mingzi, Yu Yi, Jie Xi. Jadi ini Tai Zhe, terus dia jelasin nama dari Tai Zhe dari huruf ini. Zhe, pen yi, wei, cong ming. Jadi Zhe ini adalah artinya pintar. Tai ini bisa marga orang nggak? Bisa. Jadi Tai yang tadi kita bahas itu dia bisa jadi marga orang. Ada teman saya marganya Tai. Tulisannya ini. Gitu, Pak. Ini Bapak dapat dari kamus langsung atau dia adalah bacaan artikel? Nah, kalau hurufnya begini ini nama orang, Pak. Ya, karena nggak ada nih, nggak ada istilah ini. Nih, 我愿教师代哲在. Jadi 代哲ini nama orang atau nama institusi. Dia bukan kayak kata kerja tadi memakai. Makanya saya bilang saya belum pernah dengar ya. Oke ya, ini saya balik dulu. Oke, kita balik ke sini. Jadi itu Pak Andreas ya. Yang kalau Bapak tulisin ini, saya masukin ke Google tuh nggak ada. Memang nggak pernah dengar sih. Gitu ya. Nah, terus ini eh sebentar. Tadi sampai di Pak Andreas sudah selesai. Oh, ini yang Bu Lilian, yang kebiasaan berolahraga ya. Saya punya kebiasaan berolahraga secara rutin. Nah, oke, kalau itu berarti tadi kan itu kalimat saya ya. Kalau Ibu mau bilang saya punya, berarti 我有, saya punya 运动的习惯. Saya punya kebiasaan olahraga, gitu kan ya. Nah, kalau gitu Ibu kalimatnya kayak gini. 我有运动的习惯. Kalau kalau bisa sih, ya itu ya teman-teman langsung kasih. Saya mau bikin kalimatnya begini loh, Shi. Jadi saya jawabnya juga tepat sasaran. Karena dimasukin ke kalimat formasinya sama arti yang mau dimaksudkan seperti apa kan saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa baca. Nah kalau bisa yang kayak gini lengkap. Saya punya kebiasaan berolahraga secara rutin loh, Shi. Kalimatnya gimana? Ini, 我有运动的习惯. Saya punya kebiasaan berolahraga. Ya, 我有运动的习惯.习惯tadi udah ya, habit, kebiasaan. 运动 olahraga, gitu ya. Oke, semoga kejawab ya Bu Lilian. Saya lanjut lagi ada Ibu Indayani di bawah. Laoshi, bagaimana bilang WA chat dalam Mandarin? Saya mau tulis seperti ini, WA chat, oke? Apakah ini benar? 你有空的时候可以看看 WhatsApp chat kalau ada waktu. Ya, ini oke, formasinya udah benar. WhatsApp chat mereka itu ini ngomongnya ke orang Indo ya. Kalau orang Indo 你可以看看 WhatsApp 的信息 boleh. 信息 itu message. Ya, jadi kalau mau ditranslate WA-nya jangan ditranslate karena nggak ada. Mereka adanya itu apa namanya? WeChat. Mereka adanya WeChat. Ya, kalau orang China asli ya. Jadi mereka adanya WeChat gitu. Kalau WA mereka nggak ada. Mereka harus masuk ke aplikasi apa baru ada lagi gitu. Nah, kalau WeChat apa namanya? Ibu boleh translate sesuai bahasanya mereka gitu ya. 微信 ya. Jadi 有空你可以看看微信. WeChat itu WeChatnya mereka. Nah, kalau ini ibu ngomong sama orang China, ibu masih pakai WeChat. Baru mereka paham. Karena mereka WhatsApp-nya nggak boleh di negara mereka. 微信, WeChat. Tapi kalau WA misal, kalau sini saya ngomong sama orang Indo kok. WA, sinsi boleh, tuansin boleh. Ya, tuan itu pendek, short. Jadi apa short message.
短信 short message, pesan pendek, pesan WA gitu maksudnya. Ya, jadi balik lagi ibu target marketnya, maksudnya orang yang diajak ngomong ini siapa? Kalau orang China mendingan ibu pakai Weixin. Jadi tadi kalimatnya mana ya? 你有空的时候可以看看微信. Udah cukup. 你有空的时候可以看看 WA 短信. WA-nya mungkin saya nggak translate karena eh, nggak ada istilah khususnya gitu. Mendingan pakai WA aja gitu ya. Oke ya. Saya lanjut lagi. Tadi Pak Martinus sudah. Ini Rabu Abu berarti udah semua. Em, tang artinya apa? Tang sikuan. Oh, menjadi. Tang itu menjadi. Menjadi kebiasaan. Yang tadi ya. Ini. Tang menjadi. Tang 老师, tang 医生 menjadi. Ini tang 习惯 menjadi kebiasaan. Ini pertanyaan Bu Lina. Saya lanjut lagi berikutnya. Ibu Lina lagi di bawah, Ibu Lina Huang ya. Ibu Linanya banyak ya. Lalu kalau misa Rabu Abu, oh misa, misa itu dulu kita pernah tulis. Itu translatean apa namanya? Dia cuman bunyi aja, jadi misa namanya ya. Ini mi sama sa. Jadi dia semacam translatean bunyi, bukan ada istilah khusus nggak ada ya. Mi sa, misa. Berarti 圣辉星期三 misa. Misa di belakang. Misa Rabu Abu gitu ya. Jadi tadi kan udah ada kan apa Rabu Abu, Sheng Hui Xing Qi San, baru belakangnya tambahin Misa. Misa Rabu Abu ya. Pas banget ya hari ini ya. Oke, makanya kosakatanya teman-teman mau apa bertanya seputar di sini ya. Oke, Rabu Abu merupakan kebiasaan umat Katolik. Oke, baik. Pak Martinus Sisinin, makasih ya. Hari pertama puasa betul ya. Berarti tadi yang maksudnya ditranslate di Google sudah akurat gitu ya. Baik, lanjut Bu Acun. Lalu maaf mau tanya dulu bahasa Mandarinnya Tuhan adalah kekuatanku dan Tuhan penyelamatku. Penyelamatku. Tuhan tuh bisa bilang Shangti ya. Shangti 是我的apa namanya? Kekuatan 是我的力量. Terus penyelamat tuh apa namanya? 是我的救世主 boleh. Penyelamat, juru selamat. Ini yang saya pernah baca. Ya, jadi maksudnya Ibu mau tanya tulisannya kah? Ya, boleh, boleh. Saya tulisin ya. Oke, eh, ini sudah selesai. Jadi, 我们可以说上帝. Tapi balik lagi teman-teman, yang saya tahu ada kitab suci dalam bahasa Mandarin. Teman-teman silakan mencocokkan ke situ. Karena maksudnya itu ya, saya tidak expert di situ. Takutnya pakai istilahnya beda. Ya, jadi silakan teman-teman cocokin lagi. Oh, ternyata nggak bilangnya Shangti gitu loh, tapi bilangnya Chu Yesu. Ya, saya nggak tahu. Nah, itu teman-teman balik lagi cocokin ya. Ya, oke. 上帝adalah gitu ya, 是我的力量 itu tenaga kekuatannya. Sorry kurang saya selipin ya, 我的力量. Terus kalau penyelamat, Shangtinya sama ya, ini saya nggak ngulang. 是我的救 itu artinya menyelamatkan. 是 dunia. 主 juru, kayak 主 ini kan teman-teman tahu tuan gitu ya. Nah, terus sorry, te-nya saya kekurangan lagi. Saya tulis dulu ya, te baru wo. Shangtinya sama ya. Ah, ini saya bantu translate ya. Shangti shi. Ini artinya sama sama kayak atas ya. 是我的救世主. 救世主 ini juru selamat. Ini dari artikel yang saya pernah baca, tapi balik lagi saya minta teman-teman cocokin gitu ya.
sama apa istilah yang memang secara umum dipakai karena memang ada kan ibadah-ibadah bahasa Mandarin gitu. Nah, seperti itu karena saya nggak pernah ikut, takutnya beda gitu istilahnya ya. Jadi silakan cocokin lagi. Oke, ini sudah. Ini dari Bu Acun, saya lanjut. Em, kalau tai partikel pakai partikel ce, bisakah? Bisa, Bu. Bisa, Bu Lina. Tai yang tadi ya. Kalau tadi kan apa namanya? Itu kan nama orang. Tapi kalau yang partikel pakai ce-nya ini boleh Pak Andreas. Ce-nya yang ini gitu. Kalau tadi kan Bapak ketik ZHI, bukan ZHE ya. Kalau ZHE pasti saya nebaknya yang ini. Kalau tai-ce ini sedang berpakai. Jadi misalnya gini, contoh eh 你们老师是哪一个? Contoh ya, orang nanya, 老师nya yang mana nih? Terus teman-teman bilang, oh, 我的老师呢，他戴着一个红色的帽子. Contoh. Oh, 老师nya. Jadi di acara itu satunya orang yang pakai topi merah cuman saya. Contoh. Jadi teman-teman mau kasih tahu temannya gitu bahwa 老师 saya itu pakai topi warna merah. Jadi sedang memakai topi warna merah di acara tersebut. Maka teman-teman boleh bilang, oh, 我的老师呢，今天他戴着一个红色的帽子，戴着 sedang memakai. Kalau tadi 戴上 itu action menaikkan sesuatu untuk dipakai. Ya, jadi beda. 戴着. Kalau 戴着 ada. Ya, kalau 代志 yang tadi DAI, ZHI 没有. Ya, maksudnya saya berpikir keras, kayaknya nggak pernah dengar istilah ini gitu. Ya, Pak Andreas ya sekalian menjawab yang tadi pertanyaan Pak Andreas. Oke, 再来是微信 oh tadi ya. WeChat kalau WA mereka nggak pakai. Oke, Ibu Deborah ada kasih istilah ya. Setahu saya Bu Deborah punya. Mereka, Ibu memang misalnya bahasa Mandarin ya. Kalau misalnya bahasa Mandarin tuh memang ada istilah khusus ya. Ha-ha. Oh, 拯救 pakai ini. Cio-nya pakai ini juga ya. 拯救 itu menyelamatkan, betul. Jadi kalau misalnya 我的救世主, juru selamat saya. Nah, kalau 拯救 yang dibilang sama Bu Deborah ini kata kerja. 拯, sorry. 拯救. 救-nya sama kayak atas ya, menyelamatkan. 拯救, menyelamatkan. Kalau masuk ke kalimat dia tetap harus Yesus 拯救了我 atau 上帝拯救了我 menyelamatkan saya karena dia kata kerja. Kalau 救世主 kata benda juru selamat gitu ya kalau di dalam bahasa Mandarin. Oke, lanjut di bawahnya Pak Andreas, saya dapat video percakapan di mana 带着 artinya sama dengan 记者 memakai. Em, oh, ZHE Pak ya, bukan ZHI. Kalau tadi di atas ketikannya ZHI soalnya. Jadi saya pikir kayaknya nggak ada ya DAI ZHI. Kalau ZHE ada Pak. Ah, ya kalau sama kayak 记者 itu sebenarnya untuk apa namanya dasi boleh sama ini sabuk pengaman itu pakai 记者 安全带 J-nya yang mana? Sebentar saya tulisin ya. Iya Pak, kalau ZHI ada, bukan, sorry, ZHE ada, tapi bukan ZHI. Makanya kalau misal beda pinyin kan saya jadi susah menebak ya. Kecuali ada huruf Mandarin, nah itu memudahkan saya gitu ya. Cice. Ini sudah, kalau sudah saya next dulu. Iya Pak, jadi kalau misal Bapak bilang, oh ada JI, ZHE, ada. Cice. Nih, huruf Mandarinnya seperti ini. Cice. 领带 dasi, ZHE ya Pak ya. Oke. 领带 dasi, ini dasi. Terus dia bisa dipakai lagi untuk
安全带，apa itu 安全带？Safety belt，安全带。记者 ini artinya memakai. Memakainya biasanya dasi doang. Sama ini adalah safety belt. Ya, kayak gitu. Oke. Kalau ini benar ya pakai JIZHE gitu ya. Oke. 再来是力量ya, 力量 itu tenaga, kekuatan, betul. Yang tadi ya, halaman sebelum ini ya, 力量 ini ya, kekuatan, kekuatan atau tenaga. Oke, 时间到了是吧？Sudah sampai ya. Oke, nggak apa-apa. Terakhir ya, karena Pak Andreas masih di sini. Tapi si Wordis di pesawat bilangnya 请您系好安全带. Oh iya ya. 记者 itu sedang, maksudnya sedang terpakaikan. Kalau 系好 itu berarti gini loh, tolong Anda pakai dengan baik. Berarti belum terjadi gitu, Pak. Makanya dia pakai 系 sama 好. Kita lagi duduk belum pakai safety belt, ya kan? Maka dia bilang 请大家系好安全带 gitu ya, 系好. Karena dia lagi suruh kita nih, tolong ya dipakein dengan baik safety beltnya. Karena belum terjadi. Kalau ini sedang, sorry, sedang berlangsung. Yang tadi saya bilang cerita saya pakai topi merah, terus teman-teman mau nunjukin bahwa lausnya yang mana. Karena sudah terpakai, makanya pakai gitu ya. Jadi di belakang itu menandakan kondisinya apakah sudah terpakai atau belum dan sedang disuruh dipakaikan, sedang dihimbau untuk dipakaikan. Sampai sini cukup jelas Pak Andreas? Ya, jadi kalau 记者 ini berarti udah terpasang. Ya, 记者 领带 berarti dasinya udah terpasang dengan baik. 记者 安全带 berarti si safety belt-nya udah terpasang dengan baik. Tapi kalau 系好, ya iya benar. Jadi si pramugari meminta untuk tolong ya dipasangkan dengan baik safety belt-nya gitu. Nggak pakai 系上, nggak. 带 yang pasangannya 上 yang tadi 带上. Kalau ini 系好 betul. Pakai 好 gitu ya. Lain kali kalau mau nanya boleh sertakan huruf Mandarin ya. Jadi saya nggak mau nebak-nebak terus lebih tepat sasaran juga ya. Bu Cindra, mohon maaf kalau halaman apa namanya? Halaman 3 nanti boleh lihat rekaman ya. Ya, karena kalau saya balik ya waktu dan mempertimbangkan lebih ke teman-teman semua. Ji hao-nya sama, ji-nya sama, hao-nya yang ini, hao baik. Jadi pakai ji hao gitu. Ya, ji hao 安全带 berarti ini eh, belum pakai safety belt-nya. Jadi dihimbau untuk dipakai gitu, ya, untuk menjawab Kelvin. Sudah? 系好安全带. Ya, 安全带 di atas ya. 不客气. Ya, 不客气 Pak Andreas. Semua sudah terjawab. 好, sudah cukup jelas ya. 谢谢大家. 谢谢班长. 我们下星期见. Sampai ketemu minggu depan ya. 再见. 谢谢. 再见，老师，再见，班长。